Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikun ayyatuhal akhwatil ghaliyat. Al-yawm insyaallah nadkhul ila babin jadidin fi madatina ala wa huwa al-hisab. Ba'da an intahaina min bab al-jad wal ikhwah, al-yawm insyaallah nadkhul ila bab anil hisab. Al-hisabu innu tarjimuha ila al-lughatil indonesia naqulu rubbama perhitungan atau hitungan. Tayyib, ta'rifuhu al-hisabu fil faraidi yuqsadu bihi ta'silul masail wa tashihuha wa qismatut tarikat wala bud wa qismatut tarikat. Ta'rifuhu al-hisabu fil faraid, ta'rif atau pengertiannya. Kata al-hisab di ilmu faraid, yuqsadu bihi, yang dimaksud dari kata al-hisab adalah ta'silul masail, bagaimana cara kita mencari aslul masalah, wa tashihuha, atau mencari tashih dari masalah. Tashih itu maksudnya ketika aslul masalah yang sudah kita dapatkan tidak dapat dibagi untuk orang-orang yang mendapatkan warisan, maka kita mencari tashih namanya. Kemudian qismatut tarikat, lalu bagaimana cara harta warisan tersebut dibagi. Tayyib. Jika masih bingung dengan tashih, kita kembali ke contoh sebelumnya. Tayyib. Di sini ada 18 dan 54. Maka yang dimaksud dengan taksil atau aslul masalah itu 18, itu taksil, sedangkan untuk tashihuha yaitu 54. Tayyib. Jadi tashih itu ketika aslul masalah tidak bisa dibagi kepada orang-orang mendapatkan harta warisan, maka kita harus mencari tashihnya. Tayyib. Oke, sekarang kita kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian mu'allif melanjutkan, wala budda lil muqdim ala dirasati ilmil faraidi min ma'rifatil qawaidil hisabiyah. Dan harus untuk orang-orang yang baru belajar ilmu faraid untuk mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hitungan tersebut. Min jam'in wa tarhin wa darbin wa qismah. Min jam'in itu tambah, wa tarhin itu kurang, wa darbin itu kali, qismah itu bagi, wa min ma'rifatil kusuril i'tidaiyah wal asyriyah. Tayyib, kusur al-i'tidaiyah wal asyriyah. Ana kasih contoh sedikit. Ini sekedar berikan contoh biar kalian paham. Kalau kusur al-i'tidaiyah itu contohnya 4, 1/10. Ini kusur al-i'tidaiyah. Maka kusur al-asyriyah itu berarti 4,1. Tayyib. Jadi intinya kalau kusur i'tidaiyah itu bentuknya seperti ini, kalau kusur asyriyah itu bentuknya seperti ini. Tayyib. Kemudian wa kaifiyatu tahsilil mudha'afil basit, bagaimana cara seseorang untuk mendapatkan kelipatan. Wa bita'birin akhar, atau dengan kata lain, yang bagilahu an yata'allam ilmal hisabil mustaqil lil ma'ruf. Atau dengan kata lain, ketika seseorang yang belajar ilmu faraid, dia harus belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Kita langsung masuk ke at-taksil. Seperti yang tadi sudah disebutkan, at-taksil yaitu di sini disebutkan oleh mu'allif, huwa tahsilu aqalli adadin yustakhraju minhu fardul mas'alah au furuduha bila kasrin. Taksil yaitu tahsil aqallu adad, ketika seseorang mendapatkan
angka terkecil di mana dia dapatkan yustakhraju minhu fardul mas'alah au furuduha. Itu didapatkan dari fardul mas'alah. Bila kasrin, akan tetapi taksil atau aslul masalah itu tidak boleh dalam bentuk pecahan. Jadi dia harus genap, maksudnya tidak pecah, tidak koma, tidak per gitu. Contohnya, katahsili adad itsnaini fil mas'alatil atiyah. Seperti ketika kita mendapatkan aslul masalah dari contoh di bawah ini. Jadi, bintun dan syakikoh, seseorang meninggalkan bintun dan syakikoh. Kemudian, bintun mendapatkan setengah, syakikoh mendapatkan baki. Maka, karena bintun mendapatkan setengah, maka kita ambillah angka 2 yang ada di bintun 1/2, jadi angka 2 ini diambil, jadilah dia aslul masalah. Tayyib, itu cara pertama, cara kita mendapatkan aslul masalah. Jadi taksil itu bagaimana cara kita mendapatkan aslul masalah yang di sini. Tayyib. Judul selanjutnya, kaifiyatu istikhroji aslil masalah. Jadi sekarang bagaimana cara kita mendapatkan aslul masalah. Pertama, aslul mas'alati, ini belum cara pertama. Aslul mas'alati yakhtalifu biikhtilafil warathah. Jadi, bagaimana cara kita mendapatkan aslul masalah itu berbeda sesuai dengan orang-orang yang terdapat di dalam masalah tersebut. Mengapa? Li'annahum imma an yakunu asobah faqat, karena bisa saja dalam satu masalah itu bisa saja hanya terdapat asobah atau orang-orang yang mendapatkan sisa, aw asobah wa sahibu fardin wahid, atau dalam satu masalah itu terdapat asobah dan orang yang mendapatkan fardun akan tetapi hanya satu orang. Asobah itu yang mendapatkan sisa, sedangkan fardun itu orang-orang yang sudah mendapatkan harta warisan dan sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Au ashabu furudin wahdahum au hum wa ma'ahum asobah, atau memang ashabul furud saja di dalam satu masalah itu, atau ashabul furud dan di dalamnya juga terdapat asobah. Tayyib, ada 4 macam berarti. Ada yang memang asobah saja, ada yang asobah dan satu sohibu fardin, ada yang hanya ashabul furud dan asobah. Sekarang cara pertama. Fa'idha kanu asobatun faqat. Bagaimana cara kita mendapatkan aslul masalah? Fa'aslul mas'alati min adadi ru'usihim. Ketika dalam satu masalah kalian dapati hanya asobah, yaitu orang-orang yang mendapatkan sisa, atau mereka mendapatkan harta warisan, akan tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran berapa bagian yang mereka dapatkan, maka cara kita mendapatkan aslul masalah yaitu dengan menghitung jumlah kepala mereka. Maksud kepala apa Ustazah? Lidzakari mithlu hadzil unsayain, yaitu kita menghitung laki-laki dengan 2 kepala dan menghitung perempuan dengan 1 kepala. Karena laki-laki harus mendapatkan 2 kali lipat dari yang didapatkan perempuan. Oleh karena itu, kita menghitung laki-laki dengan 2 kepala dan perempuan dengan 1 kepala. Contohnya, kaman mata an ibnin wa bintin. Contohnya, ketika seseorang meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki 1 dan anak perempuannya 1. Fa'aslu mas'alatihima min thalathah. Maka aslul masalahnya dari 3. Mengapa? Karena bintun dihitung 1, kemudian ibnun dihitung 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Fa'aslul mas'alah min thalathah. Aslul masalahnya 3. Lil binti sahmun. Untuk bintun 1. Kenapa 1? Wali ibnin sahman, karena laki-lakinya dapat 2, seperti yang Anda sebutkan, lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki harus mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang didapatkan oleh perempuan. Baik. Ini cara pertama, idza kanu asobah faqat. Ketika dalam satu masalah hanya terdapat asobah, maka cara kita mencari aslul masalah dengan menghitung jumlah kepala orang yang berada di dalam masalah tersebut. Kemudian selanjutnya, wa in kana fil mas'alati sahibu fardin wahidin wa asobah. Yang kedua, kalau misalnya dalam satu masalah terdapat sahibu fardin, 1 orang dan asobah.
Sedangkan kalau asobah terserah mau 1, 2, 3, akan tetapi di sini sohibu fardinnya hanya 1. Fa asluha min makhroji fardin sohibal fardi. Maka aslul masalahnya dari pecahan yang didapatkan oleh ashabul furud. Contohnya, halikatun an akhin li ummin wa akhwaini wa ukhtin asyikko falil akhlil as-sudus wal baqi lil asobah. Tayyib. Jadi cara kita mencari aslul masalahnya yaitu dengan mengambil pecahan yang didapatkan oleh ashabul furud. Aslul masalah 6 didapatkan dari 1/6, 6 yang di sini. Maka dijadikanlah itu yang jadi aslul masalah. Mengapa tidak dilihat dari syakik dan syakikah Ustazah? Karena mereka asobah. Mereka sisa, tidak mendapatkan harta warisan kecuali dari sisa setelah dibagikan ke ashabul furud. Kemudian fal mas'alah min sittah diambil dari li ummin. Kemudian li'annaha maqamas sudus fardul akhlil karena yang didapatkan oleh akhli itu 1/6, maka itu yang dijadikan aslul masalah. 6 dibagi 6 untuk akhli 1, sisanya ada 5. Kemudian hitung sekarang, karena mereka mendapatkan sisa syakik dan syakikoh, kita hitung kepalanya. Syakik dihitung 2, syakik 1 lagi dihitung 2, syakikoh dihitung 1. 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Maka sisanya 5. Kemudian tadi sisa dari 6 kurang 1, 5. Maka masing-masing mendapatkan sesuai dengan jumlah kepala mereka. Syakik kepala 2 berarti mendapatkan 2. Syakik lagi kepalanya 2 mendapatkan 2. Syakikoh dihitung 1 kepala maka dia mendapatkan 1. Maka paslah aslul masalah yang 6 tadi dibagikan untuk orang-orang yang terdapat di dalam masalah tersebut. Tayyib, ini cara kedua untuk mendapatkan aslul masalah ketika di dalam masalah terdapat satu sohibu fardin dan yang lainnya adalah asobah. Maka kita lihat dari bilangan yang terdapat di apa yang didapatkan oleh sohibu fardin. Yang ketiga, idza kana fil mas'alati ashab furud faqat au hum wa ma'hum asobah fa innahu yanzuru baina makharijil furud bin nasabil arba' wan natiju minan nazar yaj'alu aslan litilkal mas'alah. Ketiga dan keempat, kalau misalnya di dalam masalah terdapat ashab furud faqat, semuanya ashabul furud, atau terdapat ashabul furud dan asobah, maka bagaimana cara kita mencari aslul masalah? Kita mencarinya dengan an-nasabul arba', dengan 4 cara. Wan-natij minan nadhar yaj'alu aslan litilkal masalah. Jadi, setelah kita dapatkan pilih dari 4 cara itu, kita sudah dapatkan, maka itulah yang akan menjadi aslul masalah. Tayyib. Dari 4 cara, insya Allah kita akan bahas 2 cara dulu di pertemuan ini. Tayyib. An-nasabul arba'. Apa itu an-nasabul arba'? Hiyat tamasul, wat tadakhul, wat tawafuq, wat tabayun. Wahia asasun kabirun fi ilmil faraid, dan dia adalah asas yang sangat penting di ilmu faraid. Kita langsung masuk ke at-tamasul. Apa itu at-tamasul? At-tamasul huwa ibaratun an musawati adadin li akhar fil qimah. Dia adalah ibarat atau sesuatu yang angkanya itu sama kadarnya dengan angka yang lain. Contohnya, kathnaini wasnain, jadi angka 2 dengan angka 2. Wasitah wasitah, jadi angka 6 dan angka 6. Wal hukmu fihi al-iktifa'u bi ahadil adadain. Dan hukum ketika kita mendapatkan 2 angka yang sama, maka kita cukup menggunakan 1 angka saja. Baik, contohnya. Mithaluhu halikatun an zaujin wa ukhtin li abin. Seseorang meninggalkan suami dan li abin. Falizauji an nisfu makhrajuhu min itsnain. Walil ukhti li abin kadzalik an nisfu makhrajuhu min itsnain. Wal makhrajani mutasawiyani fil qimah. Baik. Di sini dikatakan
Zauj dan ukhli abin. Zauj setengah, zauj mendapatkan setengah, ukhli abin setengah. Ukhli abin setengah. Kemudian dikatakan makhrajuhu min itsnain. Bilangannya 2, di sini juga bilangannya 2. Mutasawiyani fil qimah. Jadi qimah atau kadarnya itu sama. Fanaqulu innan nisbatal lati bainahuma hiya tamatsul. Maka kita katakan nisbah di antara dua angka itu adalah at-tamatsul karena angkanya sama. Walidzalika naktafi bi ahadihima wa naj'alu minhu aslul masalah. Maka cukup dengan kita mengambil salah satu dari dua angka ini dan kita jadikan sebagai aslul masalah. Tidak perlu dijadikan dua-duanya, cukup pilih salah satu saja. Bima'na annaha taj'al min itsnain yu'ta minha lizauji nisfaha wahid wa lil ukhti li abin nisfaha wahid kama fi jadwal. Karena aslul masalah 2, zauj mendapatkan setengah, 2 bagi 2 1. Ukhtun li abin mendapatkan setengah, 2 bagi 2 1. Maka habislah 2 yang tadi menjadi aslul masalah. Taib, ini yang dinamakan dengan at-tamatsul. Jadi at-tamatsul itu ketika kita mendapatkan dalam satu masalah ashabul furud mendapatkan atau bilangannya itu sama-sama 2. Jadi salah satunya saja yang kita pilih untuk dijadikan aslul masalah. Kemudian mitalun akhor. Di sini mu'alif berkata, contoh yang lain misalnya halikun an ummin wa abin wa ibnin wa bintaini fahalluhu kama fil jadwal. Contoh yang lain, ada ab, ibn, bin dengan bin. Mendapatkan 1/6, ab mendapatkan 1/6. Maka bilangannya 6 dan 6, cukup pilih salah satu. Kita pilih angka yang 6, kemudian itu yang dijadikan aslul masalah. Baik. Oke. Jadi ini contoh dari at-tamatsul ketika kita mendapatkan dua angka. Lalu kenapa di ibn dan bin tidak kita lihat? Karena mereka mendapatkan baqi, maka tidak kita lihat. Kita cukup lihat kepada ashabul furud yang mendapatkan harta karena mereka sudah ditentukan, maka kita lihat bilangannya 1/6 berarti dilihat angka 6-nya, 1/6 dari ab dilihat angka 6-nya. Karena tamatsul atau sama, maka kita ambil salah satunya saja. Cukup dengan memilih salah satu dari dua angka tersebut karena angkanya sama. Taib, itu yang pertama, dinamakan at-tamatsul. Kemudian selanjutnya ada at-tadakhul. Huwa ibaratun an adadaini akbar wa asghar. Sedangkan at-tadakhul ibarat tentang dua angka, satunya besar, satunya angka yang kecil, wal akbar yang qasimu alal asghar bila kasrin. Dan angka yang besar itu bisa dibagi dengan angka yang kecil tanpa adanya pecahan. Au yuqol al-asghar yafnil akbar fi marrataini aw iddata marrat. Atau bisa kita katakan angka yang kecil itu bisa menghilangkan angka yang besar dengan 2 kali atau beberapa kali. Wal hukmu fihi an yaktafiya bil akbar. Nah, kalau at-tadakhul kita cukup memilih angka yang besar. Mithaluhu, contohnya halikun an ummin wa akhin li ummin wa ammin. Seseorang meninggalkan ibu, saudara laki-laki satu ibu dan paman. Falil as-sulus makhrajuhu min thalatha. Ibu mendapatkan 1/3, maka kita ambil angka 3-nya. Walil akhli li as-sudus makhrajuhu min sittah. Kemudian akhli dapatnya 1/6, kita ambil angka 6-nya. Wassalah satu asghar minas sittah. Baik. Ibu mendapatkan sulus. Kita lihat angka 3-nya. Akhli dapatkan 1/6. Kita lihat angka 6-nya. Kemudian dikatakan wassalah satu asghar min sittah. Angka 3 lebih kecil. Angka 3 lebih kecil. Angka 3 lebih kecil dari angka 6. Wahiyya tufni as-sittah fi marratain. Dan angka 3 ini kalau kita tambah 3 tambah 3 6, maka dia bisa menghilangkan angka 6 dengan 2 kali. 3 tambah 3 sama dengan 6. Atau 3 kali 2 sama dengan 6.
Au naqul inna sittah akbar min thalatha, atau kita katakan angka 6 ini lebih besar dari angka 3. Wa hiya tanqasimu 'ala thalathah biduni baqin. Kemudian angka 6 jika kita bagi dengan angka 3, dia bisa dibagi dan tanpa sisa. Fanaqul inna nisbah allati bainahuma hiya tadakhul. Maka bisa kita katakan nisbah di antara angka 6 dan angka 3 adalah at-tadakhul. Walidzalika naktafi bil akbar minhuma wa huwa sittah. Maka yang kita jadikan aslul masalah adalah angka yang besar. Di antara angka 3 dan 6, maka yang dijadikan aslul masalah adalah angka 6. Jadi di at-tadakhul yang dijadikan aslul masalah adalah naktafi bil akbar, angka yang besar. Di sini jadikanlah angka 6 sebagai aslul masalah. Wa naj'aluhu aslan lil masalah. Maka kita jadikan aslul masalah itu adalah angka 6. Summa nu'ti kulla warith min asliha hasba irthihi. Maka kita kasih sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. 6 bagi 3, 2. Ibu dapatkan 2. Akhli 6 bagi 6, 1. Kemudian sisanya 3 didapatkan oleh Tayyib. Sama seperti ketika kalian mungkin mendapatkan angka 2 dan 4. Angka 8 dan 2. Atau angka berapa lagi? 4 dan 8. Semua kelipatan-kelipatan yang jika kita hitung dia bisa menjadi kelipatan dari angka tersebut. 4 kali 2, 8. 2 kali 4, 8. Jadi ini semua masuk ke at-tadakhul. Jadi cukup dengan memilih angka yang paling besar untuk dijadikan aslul masalah ketika kalian mendapati perhitungan dan mencari aslul masalahnya. Cukup dengan angka yang besar. Tayyib. Di sini ada contoh lain. Mithalun akhar halikun an zaujah wa bint wa akhli abin. Fahalluhu kama fi jadwal. Seseorang meninggalkan zaujah bin akhli abin. Maka cara mengerjakannya, zaujah mendapatkan 1/8, angka 8 kita simpan. Kemudian bin mendapatkan setengah, angka 2 kita simpan. Tayyib. Jika kita lihat 8 lebih besar dari 2 atau 2 lebih kecil dari 8. Kemudian ketika kita lihat 8 bisa dibagi dengan 2 tanpa adanya pecahan. Atau ketika kita melipat atau mengingat akan perkalian 2, maka angka 8 ini akan habis dengan kita mengalihkan 2 sebanyak 4 kali. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Maka yang mana yang kita pilih saja? Seperti yang tadi bilang, naktafi bil akbar. Maka di antara angka 2 dan 8, kita ambil yang paling besar, angka 8. Oleh karena itu, aslul masalah di sini adalah 8. 8 bagi 8, 1. Untuk bintun setengah 8 bagi 2, 4. Maka sisanya untuk akhli abin. Sisanya ada 3. Tayyib. Ini dia tentang at-tadakhul. Kemudian, 2 lagi insya Allah akan kita bahas pekan depan, yaitu at-tawafuq dan at-tabayun insyaallah. Tayyib, in kana hunaka su'al awil istifsar faltas'alnani. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikun. Linakhtatim majlisana bid-du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.